Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalika Hamida dengan NIM 190299061. Baiklah, saya akan membahas tentang laporan hasil observasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Bonjol kelas 11 pada pembelajaran matematika yang diajar oleh Bu Elmira Saputri, Sarjana Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Siswa dituntut untuk lebih paham dalam hal materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Pada pembelajaran matematika memiliki beberapa tujuan. Tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud 2013 yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Dan yang kelima, mengembangkan karakter siswa. Penerapan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud 2013, pendekatan saintifik memiliki karakteristik yaitu yang pertama, berpusat kepada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dan merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Berdasarkan hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Bonjol yang telah menggunakan kurikulum 2013 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah tersebut, saya melakukan pengamatan terhadap mata pelajaran matematika pada kelas 11. Hasil observasi yang saya lakukan akan tergambar melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah pendekatan yang digunakan? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Apakah pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Iya, ada terlaksana dengan cukup baik. Apakah ada disampaikan materi prasyarat atau materi pendukung untuk materi yang akan dipelajari oleh guru di setiap pertemuan? Tidak, karena waktu itu pendidik langsung memberikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan tanpa adanya materi pendukung untuk materi yang akan dipelajari. Apakah ada diberikan motivasi oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa menjadi termotivasi dalam belajar? Iya, ada. Guru memberikan sedikit motivasi kepada siswa melalui dorongan semangat dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dan juga guru mengharapkan siswa mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan. Apakah ada disampaikan tujuan pembelajaran oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa memahami tujuan pembelajaran? Iya, ada. Tujuan pembelajaran tidak disampaikan di setiap pertemuan, tapi disampaikan pada setiap bab mengalami pergantian materi, sedangkan pada saat pertemuan lebih ke melanjutkan materi. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, siswa memahami tapi tidak semuanya, karena pembelajaran matematika itu sendiri akan sulit dipahami apabila tidak ada daya ketertarikan dan pengingat berulang. Apakah komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Iya, komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan cukup baik. Bagaimana aktivitas mengamati? Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diminta untuk fokus mengamati materi yang dijelaskan di papan tulis. Bagaimana aktivitas menanya? Setelah siswa diminta untuk mengamati materi, kemudian guru akan bertanya kepada siswa bagian materi yang kurang dipahami, seperti apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Apakah materi yang sudah dapat dipahami dengan baik? Setelah diberikan kesempatan, maka siswa akan bertanya terkait materi yang kurang dipahami sehingga pembelajaran berlangsung dengan sangat baik. Bagaimana aktivitas mencoba? Untuk aktivitas mencoba, guru akan memberikan contoh soal yang terkait dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, siswa akan berusaha menyelesaikan dengan tampil di depan kelas. Bagaimana aktivitas menganalisis? Dalam proses pembelajaran, siswa dibekali dengan tambahan buku sumber seperti LKS, dan LKS tersebut digunakan siswa untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai soal terkait materi yang sedang dibahas. Bagaimana aktivitas mengkomunikasikan? Siswa diberikan tugas yang terdapat di dalam LKS untuk diselesaikan secara berkelompok. Untuk penentuan kelompok diserahkan kepada siswa sehingga terjadi diskusi dalam penyelesaian soal-soal yang diberikan. Apakah ada aktivitas refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa senang mengikuti pembelajaran di hari itu? Apakah ada masalah atau kendala? Ini berguna untuk perbaikan pertemuan mendatang. Iya, ada. Biasanya guru akan melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan seperti apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini?
Apakah materi yang Ibu jelaskan sudah dapat dipahami dengan baik? Selain itu, sebelum masuk pembelajaran, baru guru terlebih dahulu akan membahas tugas yang diberikan bersama-sama secara bergiliran dan jika ada kendala, maka akan dibantu dalam penyelesaiannya. Apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir penjelasan seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi yang harus dipelajari atau mengantar materi selanjutnya? Iya ada. Biasanya guru akan memberikan tugas sesuai materi yang dipelajari dan pengadaan kuis setiap penutupan materi guna untuk memperdalam pemahaman siswanya. Apakah guru mengetahui sejauh mana tiap siswa atau seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Iya, guru memantau seberapa jauh pemahaman siswa dalam belajar melalui penilaian secara tertulis melalui kuis dengan 4-5 soal terkait materi pelajaran yang dilakukan setelah beberapa kali pertemuan sebagai penutup materi tersebut. Selain itu, guru juga memantau proses belajar siswa dengan pendekatan saintifik yaitu melalui penilaian keaktifan siswa dalam belajar terkait komponen mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Bagi siswa yang terlibat aktif dalam hal tersebut seperti saat diskusi, jika ada yang bertanya, dia mampu memberi jawaban, maka guru akan memberikan nilai plus kepada siswa tersebut dengan menandai absen siswa tersebut. Dengan begitu, guru dapat mengetahui sejauh mana proses pendekatan saintifik pada siswa. Apakah hasil belajar siswa memuaskan? Iya, hasil belajar siswa terpantau cukup memuaskan karena pada setiap pembelajaran diberikan penjelasan, latihan, dan tugas serta kuis. Selain itu, guru juga memantau siswa dalam menyelesaikan kesulitan yang dialaminya. Kelebihan pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Bonjol yang dapat saya cermati yaitu yang pertama, guru memiliki metode pembelajaran yang bervariasi, ceramah, kuis, latihan, diskusi. Yang kedua, penjelasan yang diberikan guru dalam belajar mudah dimengerti dan jelas. Yang ketiga, guru mengajar dengan pembawaan santai namun fokus belajar terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, adanya refleksi serta tindak lanjut dalam pembelajaran. Yang kelima, komponen pendekatan saintifik juga cukup terjalankan dengan baik. Kendala, kekurangan, masalah berserta solusi pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Bonjol, yaitu siswa menjadi takut akan cara penilaiannya karena tidak semuanya mau berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya perhatian secara menyeluruh terhadap siswa sehingga dapat melihat perkembangan siswa secara maksimal dengan tidak hanya bertanya kepada orang tertentu saja, tapi juga memberi kesempatan kepada yang pasif untuk mengemukakan pendapat serta menampilkan hasil yang diperolehnya agar tidak menjadi kelas yang monoton karena kurang semangatnya sebagian siswa dalam proses pembelajaran karena siswa berhak memiliki kesempatan yang sama dan motivasi pendorong semangat belajar dari gurunya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.